hanya untuk pelayanan yang 3,5 tahun. Kan pelayanan Tuhan Yesus cuma 3,5 tahun. Tapi persiapannya itu 30 tahun, saudara. Ini yang mengagumkan sekali. Maka itu kalau baru 3 bulan saudara diproses, dan pasti semua teriak-teriak waktu diproses itu. Nggak ada yang tertawa-tertawa. Betul nggak? Berapa banyak yang meminta pulang di tengah-tengah jalan waktu itu? Karena nggak tahan. Nah, ini belum apa-apa. Ulangi lagi. Pelayanan Yesus yang cuma 3,5 tahun, itu persiapannya 30 tahun. Salah seorang anak saya di Belanda, berapa bulan yang lalu dia memberi saya suatu pewahyuan yang saya renungkan sampai berminggu-minggu. Dia bilang begini, dia kirim SMS kepada saya, "Papi, saya baru dapat pernyataan Tuhan." Saya pikir pernyataan apa? Dia mahasiswa di sana. Pernyataan apa? Terus dia balas, "Tuhan hanya perlu waktu kurang dari 3 hari untuk mengeluarkan Israel dari Mesir." Ya, kalau dihitung memang nggak sampai 3 hari proses penyelamatan itu. Tapi papi, dia bilang, ini yang Roh Kudus wahyukan kepada saya, untuk mengeluarkan Mesir dari hati Israel, dia perlu waktu 40 tahun. Saudara, SMS itu nggak saya hapus sampai hari ini. Selama sekian minggu saya baca tiap hari untuk saya renungkan. Untuk membebaskan Israel dari Mesir, pencipta alam semesta cuma butuh waktu 2 hari lebih. 2 juta orang bebas total. Tapi masalah baru sekarang, untuk mengeluarkan Mesir dari hati mereka 40 tahun. Nah, kenapa saya berikan 2 hal ini sebelum kita belajar? Saudara, pelayanan, panggilan, status bagi hamba Tuhan itu tidak didapat karena kita belajar di sekolah Alkitab. Kalau ini sudah lama saya temukan. Nggak peduli sekolah Alkitab model apa saja. Lulus secara akademi, lulus secara materi pelajaran, itu boleh dinilai dengan angka. Tapi yang jadi masalah sekarang ini adalah karakter kita. Saya temukan di Alkitab, penghalang utama pekerjaan Tuhan itu bukan iblis. Lagi sekali, penghalang utama pekerjaan Tuhan, ini perlu saudara catat, itu bukan iblis. Ya, buat Tuhan iblis itu kecil. Betul enggak? Kecil. Karena sudah kalah sejak Yesus bangkit. Maka itu penghalang pekerjaan Tuhan itu bukan iblis. Yang menggagalkan, yang mengacaukan pekerjaan Tuhan itu bukan iblis. Bukan. Lalu siapa? Jawabannya adalah karakter kita. Karakter. Ini yang jadi masalah utama. Yesus Tuhan saja, ketika dia tinggal dalam tubuh sebagai manusia, dia perlu waktu 30 tahun dipersiapkan. Nah, kalau dibanding saudara di sekolah ini cuma 3 bulan, belum apa-apanya dari 30 tahun. Betul enggak? Maka itu selesai outreach sekalipun, saudara tidak bisa berkata bahwa saudara sudah lulus. Maka itu saya sering berkata kepada banyak anak Tuhan di sekolah Alkitab manapun, termasuk di TS juga, sertifikat tanda lulus itu bukan jaminan. Kalau toh saudara nggak dapat itu, bukan berarti Tuhan nggak bisa pakai saudara. Kalau toh saudara dapat surat atau kertas sepotong dari semua sekolah dimanapun juga, itu pun bukan jaminan bahwa sudah selesai. Belum. Karena karakter kita akan dibentuk seumur hidup kita. Nah, ini yang jadi masalah utama dalam kehidupan ini. Supaya dunia itu memuliakan Tuhan. Jadi penghalang utama, pengacau utama pekerjaan Tuhan bukan setan, adalah karakter. Saya punya prinsip dalam hidup, kalau saya gagal dalam satu kehidupan, saya gagal dalam satu pelayanan, saudara jangan selalu menyalahkan iblis. Ya, jangan. Saya punya prinsip, iblis itu nggak usah disalahkan, dari dulu sudah salah. Betul nggak? Untuk apa kita repot-repot nyalakan dia terus? Buang-buang waktu. Nah, jadi yang kita harus salahkan adalah diri kita sendiri, karena karakter kita, bukan karena iblis. Nah, kalau kita mengerti kebenaran ini, maka waktu tidak banyak terbuang hanya untuk ngurus doa kelepasan, doa pemberesan, doa apa lagi, buang-buang waktu.
Langsung begitu ada apa-apa terjadi, tangkap karakter mana dalam diri kita yang belum beres ini. Karakter itu. Dalam outreach, saya mengingatkan ini, proses pembentukan akan lebih berat daripada waktu DTS. Ingat itu baik-baik. Kenapa? Ada dua alasan. Yang pertama, bahwa saudara langsung berhadapan dengan roh jahat itu. Itu pelayanan. Ya, ini alasan yang pertama kenapa dalam outreach akan lebih berat pembentukannya daripada dalam DTS, dalam sekolah. Karena saudara langsung berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan itu. Nah, dalam pengalaman saya beratus-ratus kali terlibat dengan outreachnya DTS ini, saya nggak ngitung sudah berapa ratus kali. Maka karakter-karakter kita yang merupakan titik lemah, karakter itu yang selalu dipakai oleh iblis untuk mengacaukan pekerjaan Tuhan. Rasa tersinggung itu nomor satu. Saudara catat ini betul-betul, rasa tersinggung. Begitu gampang murid-murid DTS yang outreach itu tersinggungnya itu, itu yang paling besar. Yang kedua itu kesombongan, merasa hebat. Nah, kalau iblis tidak bisa menjatuhkan kita di dalam hal tersinggung, maka dia buat anti klimaks. Dia akan dorong-dorong kita untuk lebih maju daripada pemimpinnya. Nah, hati-hati dengan itu, kesombongan. Yang ketiga itu adalah hubungan muda-mudi. Nah, tiga hal ini yang perlu saudara perhatikan dalam outreach nanti. Dan karena saya sudah memberitahu lebih dulu, maka kalau tiga hal ini muncul bersama-sama atau salah satunya, jangan dihiraukan. Jadi kalau ada pemimpinmu, ada saudaramu dalam outreach menyinggung perasaan saudara, terimalah dengan sukacita. Walaupun itu sakitnya luar biasa. Karena kalau iblis tahu bahwa karakter yang satu ini bisa diatasi, maka iblis akan sulit untuk menembus karakter yang lain. Karena kuncinya di sini. Kenapa tersinggung itu gampang menjadi pintu masuk iblis? Sebab tersinggung itu bicara harga diri. Nah, kalau harga diri saudara sudah bisa dimatikan, maka iblis tidak gampang bekerja dalam diri orang. Iblis itu bisa bekerja karena harga diri kita dinaik-naikkan terus. Nah, tinggal seminggu 2 minggu ini sebelum berangkat outreach, ini saya berkata jujur ini, minta siapa yang belum lulus tersinggung selama 3 bulan, minta pada teman-teman untuk nyinggung saudara selama 2 minggu ini. Itu harus. Nah, tolong para staf, sekian bulan kalian berkumpul dengan siswa-siswi ini, maka kalian pasti sudah tahu titik lemah siswa ini di mana, siswi itu di mana. Nah, singgunglah habis-habisan selama 2 minggu ini. Dan tidak boleh protes. Walaupun sampai biarin aja. Terus singgung, terus. Ini caranya untuk mengalahkan dosa tersinggung itu tadi. Ya. Jadi kalau ada yang tersinggung masalah suku, itu akan dikerjakan terus. Masalah apa? Enggak suka kalau diomong ini, teruskan. Siap? Kalau enggak, staf saya minta lebih baik jangan bawa outreach orang itu jadi penyakit nanti. Seleksi betul-betul, karena ini yang paling penting. Kalau yang lain itu masih gampang diatasi, tapi yang tersinggung ini paling berat. Maka itu tolong saudara, para siswa, perhatikan ini baik-baik. Jadi inilah kegagalan di dalam pekerjaan Tuhan. Bukan iblis, tapi selalu pada diri kita sendiri. Yang 2-3 itu gampang diatasi. Kalau saudara dipakai Tuhan dalam outreach, dan ada perkara yang besar terjadi, orang dijamah, orang disembuhkan, orang bertemu Tuhan karena pelayanan salah seorang di antara saudara, awas. Jangan besar kepala, jangan merasa hebat. Semua tetap dikerjakan karena tim, bukan karena perorangan. Semuanya karena tim, bukan karena perorangan. Nah, kiranya pendahuluan ini akan menolong saudara nanti. Dan itu akan berlanjut sampai kita tua nanti. Bahwa proses pembentukan karakter tidak ada batas waktu untuk kita terima tanda lulus. Betul? Setuju? Tidak. Itu terus terjadi. Nanti Agustus beberapa bulan lagi, 2 bulan lagi ini pas 31 tahun saya sudah melayani Tuhan. Tapi tetap
Ada saja karakter-karakter yang belum pernah saya ketahui, itu muncul dalam diri saya. Maka itu ini yang paling penting. Itu sebabnya ketika salah seorang anak saya itu memberikan pewahyuan itu untuk mengeluarkan Israel dari Mesir, Tuhan cuma punya waktu 2 hari sekian, nggak sampai 3 hari. Tapi mengeluarkan Mesir dari hati Israel itu perlu waktu 40 tahun. Saya mikir betul itu. Nah, dengan pewahyuan itu, maka tidak ada seorang pun di antara kita bisa sombong dengan diri kita. Apa yang kita mau sombongkan? Berapa puluh tahun pun kita melayani, ternyata tetap perkara-perkara duniawi itu masih ada di sini. Bayangkan, berbahaya sekali keadaan seperti ini. Sekarang kita akan lihat bagian ini. Saya percaya kalau saya tanya pertanyaan ini semua akan jawab ya. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa? Dia bisa kerjakan apa-apa dengan dirinya sendiri? Betul, dia hebat. Tapi untuk satu bagian ini dia nggak bisa, yaitu menginjil. Berarti dia nggak maha kuasa. Betul nggak? Tuhan nggak bisa nginjil. Tuhan tidak bisa memberitakan namanya sendiri. Ini yang mengagumkan. Dia bisa buat apa saja. Tapi untuk menginjil dan memberitakan namanya sendiri dia tidak bisa. Catat itu, ini penting. Jadi di dalam kemahakuasaannya ternyata ada ketidakmampuannya. Yaitu dia tidak bisa menginjil dan dia tidak bisa memberitakan namanya sendiri kepada orang lain. Maka itu dia perlu manusia untuk menyatakan namanya di bumi ini. Dan inilah hakikat doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu. Berarti dia nggak bisa, harus kita yang menguduskan namanya, harus kita yang memberitakan namanya di bumi. Sekarang kita lihat 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Salah seorang silakan baca. Saudara, satu-satunya agama di dunia ini, satu-satunya loh, tidak ada yang lain. 1 Korintus 3:9. Satu-satunya agama di dunia ini yang menyatakan bahwa Tuhannya mau bekerja sama dengan manusia itu cuma agama Kristen. Tidak ada yang lain. Bayangkan yang maha kuasa berani menyatakan diri bahwa dia butuh kita manusia sebagai partnernya, teman sekerjanya. Nggak main-main. Nah, di dalam ayat itu jelas, karena kamu adalah bangunan Tuhan, ladang Tuhan, rumah Tuhan, sama semua. Nah, kalau begitu saudara, seorang penginjil, seorang teman sekerja Tuhan, seorang partner Tuhan, itu tidak beda dengan seorang arsitek atau seorang teknik sipil yang membangun rumah. Maka itu dalam proses penginjilan kita nggak bisa seenaknya. Seperti orang bangun rumah. Nah, semua bentuk bangunan rumah, fondasi ada yang penting. Maka itu Matius 7, Yesus mengatakan fondasinya apa? Batu karang atau pasir? Itu sangat menentukan. Maka itu dalam pelayanan kita nanti, baik outreach maupun seterusnya, jangan ingin cepat-cepat untuk bentuk rumah itu kelihatan. Orang yang bangun rumah dan ingin cepat-cepat pasti rusak, cepat rusak dan gampang roboh. Kenapa orang bangun rumah tidak boleh kelihatan cepat-cepat kelihatan bentuknya? Sebab fondasi harus dibangun dulu. Dengan kata lain, nanti kalau saudara pelayanan, jangan ingin cepat-cepat melihat orang bertobat. Jangan. Maju ke depan, kita panggil, kita tantang, setelah kita nyampaikan firman, lalu orangnya nangis-nangis, belum tentu. Kalau cuma modal nangis kita jadikan patokan, bodoh sekali pelayanan kita. Berapa banyak kita nangis juga, nggak bertobat juga. Maka itu fondasi, karena sebagai teman sekerja Tuhan, ditekankan di situ bahwa kita ini sedang membangun rumah. Jadi fondasinya. Nah, fondasi yang paling penting dalam hidup kita adalah karakter. Lagi sekali. Itu fondasi yang paling penting. Pengetahuan di dalam nilai akademis untuk kita sekolah kitab model apa saja, itu bukan fondasinya, cuma angka. Maka itu dalam
Undang-undang sistem pendidikan nasional sekarang lagi ribut ini. Jadi protes yang paling banyak adalah untuk apa membuat bangsa ini bisa berakhlak, bisa bermoral, itu hanya dinilai dari nilai agama di sekolah. Ini lagi debat besarnya karena ini. Betul juga. Nah, ini 2 provinsi sudah nyatakan diri dan bagus sekali. Sulawesi Utara dengan Papua sudah kerjasama, dan 2 hari Jumat yang lalu di Tomohon dari semua unsur Kristen Minahasa Sulawesi Utara dengan PKB itu membuat pernyataan untuk tidak menerima undang-undang itu di Sulawesi Utara, dan Papua kami juga siap. Lalu keputusannya bahwa di Papua dan di Sulawesi Utara kami sekolah-sekolah Kristen tidak ada pelajaran agama, baik agama Kristen pun tidak. Prinsipnya bahwa agama itu harus di rumah lewat orang tua dan di gereja atau di masjid. Ya, kami setuju untuk itu. Maka itu agama nggak bisa dinilai dengan angka. Karakter itu dasar dari kehidupan. Berapa puluh tahun pun kita sekolah Alkitab, tapi kalau karakter nggak mau berubah, lagi sekali ukuran karakter saya cuma 1, tersinggungan nggak orang itu aja. Kalau yang tersinggung bisa diatasi, ternyata yang lain itu gampang. Yang 1 ini. Maka itu diantara kita yang masih gampang tersinggung, coba perhatikan. Nah, dari ini harus betul-betul dibentuk. Sebetulnya gampang kok untuk menghilangkan tersinggung, matilah. Kalau mati itu nggak tersinggung lagi. Ya, entah tinggal mati susah bener. Saya mendapat ilustrasi beberapa puluh tahun yang lalu. Misalnya saudara melayat, ternyata peti jenazah belum ditutup, kita masih bisa lihat jenazahnya. Begitu kita sampai di depan jenazah itu, kita berdua, kita ngomong sama teman, dia mati kok jadi jelek sekali ya. Wah, pokoknya kita ngomongin dia lah. Tiba-tiba plak, dia nempelin kita. Oh, jangan dikubur, ini bahaya ini. Ini pasti belum mati nih orang. Karena kalau sudah mati, nggak ada rasa apa-apa lagi sudah. Maka itu tersinggung adalah kunci dari semua karakter itu. Sederhana. Itu jangan sampai kalah. Betul? Ya, jadi bangunan inilah pelayanan kita. Terus ayat 10, 1 Korintus 3 ayat 10. Ada 2 kata penting dan saudara harus memiliki ini. Ayat 10 silakan dibaca. Ya. Ya, tunggu dulu. Seorang ahli bangunan yang cakap. Garis bawahi. Sudah ahli, cakap lagi. Wah, hebat sekali. Nah, saudara, inilah nilai dari kerajaan surga untuk seorang hamba Tuhan dalam pelayanan model apa saja. Lagi sekali saya ulangi, inilah penilaian kerajaan surga untuk siapa saja yang melayani. Ayat yang ke-10. Sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, aku menerima anugerah dari Tuhan. Paulus luar biasa dalam pernyataannya ini. Sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, telah bagaimana? Meletakkan dasar. Terus? Orang lain membangun terus di atas. Nah, orang lain membangun terus di atasnya. Perhatikan, selalu teamwork. Tidak bisa sendiri-sendiri. Ingat pelayanan ini. Paulus itu kurang hebat apa? Tapi tetap dia menyadari, aku nggak bisa sendiri. Aku perlu teman-temanku yang lain. Nah, saudara, penilaian Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan ini perlu saudara catat. Tidak dilihat berapa banyak hasil pelayanan yang kita kerjakan. Enggak. Penilaian Tuhan dalam kehidupan kita selalu dilihat. Kita bisa kerjasama dengan siapa saja atau tidak. Ini penilaiannya. Aku meletakkan dasar, tapi orang lain terus membangun di atasnya. Maka itu dalam outreach nanti, penilaian yang paling penting adalah teamwork. Bisa kerjasama enggak? Hati-hati dalam pelayanan. Izinkan saya mengatakan kalimat-kalimat ini, dan itu wajar sebagai manusia. Kalau ada seorang jemaat, seorang manusia dilayani saudara, dan pelayanan saudara begitu bagus, maka orang itu suka dengan saudara dan dia nggak mau dilayani yang lain.
Nah, biasanya orang seperti itu karena dia suka pelayanan saudara, dia suka memberi sesuatu. Dalam pengalaman saya untuk berjalan tim, maka itu sampai hari ini, saya belum pernah dan tidak akan pernah pergi pelayanan itu seorang diri sampai hari ini. Kalau toh istri saya tidak bisa ikut karena ada hal-hal yang lain, saya tetap akan ngajak yang lain untuk pergi. Di samping firman Tuhan dalam Injil Lukas mengatakan menginjil berdua-dua, tidak boleh satu orang. Itu bahaya sekali. Tapi saya pakai prinsip tim ini sampai hari ini. Apalagi perjalanan ke luar negeri. Begitu banyak tantangan. Saya ke Jerman saja sudah lebih 50 kali, saudara. Dan selama 50 kali lebih saya ke Jerman, ke Eropa, saya nggak pernah sendiri. Kalau toh mereka ngundang saya cuma bayar tiket sendiri, saya tetap akan cari tim yang lain untuk saya bayar tiketnya. Dan orang tahu itu. Karena ayat ini saya mau yakinkan. Maka itu nanti kalau saudara pelayanan, ketika saudara disukai oleh seseorang atau dua orang dalam satu keluarga, dua keluarga, jangan pernah pergi sendiri. Libatkan saudaramu yang lain. Itu ada banyak hal. Di antaranya, supaya kalau sampai ada apa-apa, kita nggak sendirian, ada saudara kita yang saling menguatkan. Juga itu untuk menghancurkan karakter jahat kita. Karena kalau kita pergi sendiri, maaf ini saya pakai kata umum saja, tapi saudara simpan karena saudara pasti belum punya pengalaman. Kalau kita terima persembahan, ya dimakan sendiri. Tapi kalau kita tim, nggak bisa. Kita harus bagi. Nah, supaya kita nggak punya karakter tamak dalam pelayanan, ini penting. Jadi Paulus rasul besar aja kayak begini, bisa bayangkan. Begitu ingat kebenaran ini, sedapat mungkin. Kalau saya pakai kata ini karena saudara sebagai pemula, jangan pernah pergi sendiri dalam pelayanan. Walaupun berat, kalau pergi berdua, nggak apa-apa. Ini kebenaran. Lalu pengertian yang lain juga, dengan teamwork, maka kita akan saling dibentuk, saling menguatkan. Itu indah sekali. Hanya untuk pelayanan yang 3,5 tahun. Kan pelayanan Tuhan Yesus cuma 3,5 tahun. Tapi persiapannya itu 30 tahun, sudah. Ini yang mengagumkan sekali. Maka itu kalau baru 3 bulan sudah diproses. Dan pasti semua teriak-teriak waktu diproses itu. Nggak ada yang tertawa-tertawa. Betul nggak? Berapa banyak yang meminta pulang di tengah-tengah jalan waktu itu. Karena nggak tahan. Nah, ini belum apa-apa. Ulangi lagi. Pelayanan Yesus yang cuma 3,5 tahun, itu persiapannya 30 tahun. Salah seorang anak saya di Belanda, berapa bulan yang lalu dia memberi saya suatu pewahyuan yang saya renungkan sampai berminggu-minggu. Dia bilang begini, dia kirim SMS kepada saya, "Papi, saya baru dapat pernyataan Tuhan." Saya pikir pernyataan apa? Dia mahasiswa di sana. Pernyataan apa? Terus dia balas, "Tuhan hanya perlu waktu kurang dari 3 hari untuk mengeluarkan Israel dari Mesir." Ya, kalau dihitung memang nggak sampai 3 hari proses penyelamatan itu. Tapi papi, dia bilang, ini yang Roh Kudus wahyukan kepada saya, untuk mengeluarkan Mesir dari hati Israel, dia perlu waktu 40 tahun. Saudara, SMS itu nggak saya hapus sampai hari ini. Selama sekian minggu saya baca tiap hari untuk saya renungkan. Untuk membebaskan Israel dari Mesir, pencipta alam semesta cuma butuh waktu 2 hari lebih. 2 juta orang bebas total. Tapi masalah baru sekarang, untuk mengeluarkan Mesir dari hati mereka 40 tahun. Nah, kenapa saya berikan 2 hal ini sebelum kita belajar? Saudara, pelayanan, panggilan, status sebagai hamba Tuhan itu tidak didapat karena kita belajar di sekolah Alkitab. Kalau ini sudah lama saya temukan. Nggak peduli sekolah Alkitab model apa saja. Lulus secara akademi, lulus secara materi pelajaran, itu boleh dinilai dengan angka. Tapi yang jadi masalah sekarang ini adalah karakter kita. Saya temukan di Alkitab, penghalang utama pekerjaan Tuhan itu bukan iblis.
Lagi sekali, penghalang utama pekerjaan Tuhan, ini perlu saudara catat, itu bukan iblis. Ya, buat Tuhan iblis itu kecil. Betul enggak? Kecil. Karena sudah kalah sejak Yesus bangkit. Maka itu penghalang